pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bangun kembali, menikmati hari yang baru dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita dalam doa kita sebelum kita merenungkan firman-Nya yang akan menuntun langkah hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Kami terkagum bahwa Allah begitu luar biasa memelihara kami. Tuhan begitu luar biasa sempurna menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur menikmati hari yang baru di dalam kebaikan Allah. Kami bersyukur dalam kelelahan, dalam kelemahan kami, Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Kami bersyukur dalam segala keadaan tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkat-berkat-Mu Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih pegangan tangan-Mu yang selalu kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu pagi ini. Tuhan tolonglah kami, berkati hamba-Mu dan urapi kami Tuhan sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk hidup menjadi keluarga Kristen yang bersama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 127 bagian selanjutnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan mengawal hidup kita. Tuhan menjaga hidup kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang melakukan usaha-usaha untuk keamanannya, untuk menjaga keselamatannya. Ada orang-orang menyewa atau membayar penjaga-penjaga, bodyguard. Ada orang secara keuangan menggunakan metode-metode ekonomi untuk menjaga keselamatan keuangannya. Banyak cara orang gunakan untuk menjaga keamanan ya secara fisik. Kadang-kadang ada orang tua yang menggunakan metode pengawasannya dengan pemasangan CCTV dan ya supaya itu mereka bisa berjaga-jaga apa yang akan terjadi dan mereka bisa bertindak dengan cepat untuk melakukan pengamanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama belajar bagaimana penjagaan Tuhan adalah penjagaan yang sempurna. Penjagaan Tuhan adalah penjagaan yang utama. Penjagaan Tuhan adalah penjagaan yang memberikan pertolongan. Alkitab mengatakan penjagaan itu akan menjadi sebuah usaha yang sia-sia jika kita tidak menyertakan Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan untuk menjaga kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan pasangan kita, kehidupan keuangan kita. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, ini sebagai sebuah gambaran bagaimana sebuah kota itu harus dikawal, harus dijaga dengan utuh. Ada pengawal-pengawal, ada penjaga-penjaga kota. Bapak Ibu Saudara, pada masa kerajaan Raja Daud menjelaskan bagaimana kerajaan itu sangat rentan dengan namanya serangan dari luar. Maka
agar mereka bisa merasa safety, aman, kota itu harus dijaga. Sebenarnya sudah ada usaha dengan membangun tembok-tembok kota ya, yang menjadi perlindungan. Tapi pembangunan tembok-tembok saja itu tidak cukup, karena perlu adanya penjaga-penjaga di pintu-pintu gerbang yang akan melihat apakah akan ada serangan-serangan dari luar. Dan jika ada serangan-serangan secara mendadak, sekalipun ada tembok kota, keberadaan pengawal itu sangat baik. Pengawal itu akan melihat jika ada hal-hal yang membahayakan dan akan memberikan informasi ke dalam kota. Pengawal ini melihat dan memperhatikan dan juga mengamankan jika ada serangan-serangan yang mendadak. Maka dengan adanya pengawal, orang-orang yang tinggal di dalam tembok kota itu merasa aman, bisa tidur dengan nyenyak, bisa beraktivitas dengan aman, karena dia tahu bahwa kota mereka telah dijaga oleh para pengawal-pengawal. Tapi Tuhan katakan begini, sia-sialah pengawal menjaga kota jikalau bukan Tuhan yang menjaga. Kenapa? Karena pengawal itu manusia. Pengawal itu makhluk yang lemah yang bisa saja terkena serangan, dan mereka bukan yang paling kuat. Maka Raja Daud di sini mengingatkan Salomo ya, dalam nyanyiannya mengingatkan dia raja yang paling kuat, raja yang sudah berjaya pada masanya membangun istana dengan begitu megah. Itu Raja Salomo katakan, kalau bukan Tuhan yang mengawal, berapapun banyak kereta kuda, berapapun banyak prajurit yang menjaga, itu semuanya sia-sia. Maka Raja Salomo sadar, dan di dalam nyanyiannya dia tahu, dia mengatakan bahwa hanya Tuhan pengawal yang terbaik, hanya Tuhan pengawal yang terkuat. Sekalipun dipasang pengawal-pengawal dengan kecerdasan, keahlian mereka dalam berperang, tapi jika Tuhan tidak turut ambil bagian menjaga kota Yerusalem, tidak turut ambil bagian menjaga kota itu, maka sia-sialah semuanya. Kita masih bisa hancur, kita masih bisa diserang musuh. Bapak Ibu Saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita, adakah kita lebih hebat dari Salomo? Adakah kita lebih hebat dengan tentara-tentara berkuda, dengan prajurit-prajurit perangnya yang mantap? Beliau pun, Raja Salomo, katakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat suami-suami tenang di tempat kerja? Apakah karena sudah dipasang CCTV di rumah? Ataukah sudah diamankan dengan metode teknologi pengawasan gadget saat ini yang sudah sangat canggih? Apapun pengawasan, apapun penjagaan yang bapak-bapak lakukan untuk seisi rumahmu, jika engkau tidak meminta penjagaan Tuhan, sia-sialah semuanya itu. Bersama dengan Tuhan, datanglah pada Tuhan, nyatakanlah ketidakmampuan kita, dan mari rendah hati meminta agar Tuhan menjadi perlindungan kita, menjadi pengawal kita. Ibu-ibu, jika anakmu keluar rumah, jika anakmu berangkat sekolah, atau mungkin berkendara sendiri, atau mungkin di sekolah, apa yang terjadi dengan anak-anak saat ini kita tidak pernah tahu. Tapi tangan kita bukankah terbatas untuk melindungi mereka? Mereka bisa saja tersandung dan terjatuh serta terluka. Bisa saja ada pihak luar yang menyerang dan mengganggu anak kita. Tapi ibu-ibu jangan takut, karena Raja Salomo sendiri berkata, Tuhan yang mengawal itu yang terbaik. Karena kalau bukan Tuhan yang mengawal, sia-sia. Kita tidak punya banyak uang, atau mungkin ada yang punya cukup uang untuk menyewa seorang pengawal. Tetapi Tuhan katakan, kalau Tuhan yang mengawal, semuanya ada dalam perlindungannya. Dialah pengawal yang terbaik. Mintalah
Tuhan mengawal anak-anak kita waktu dia berada keluar dari rumah. Ibu-ibu mendoakan anak-anaknya, bapak-bapak mendoakan istri dan anak-anaknya, supaya waktu istrinya masak, istrinya aman dari gangguan api, dari benda-benda tajam waktu masak. Suami-suami, sudahkah mendoakan istrimu saat dia memasak? Suami-suami, sudahkah mendoakan istrimu dan meminta Tuhan mengawalnya waktu dia belanja ke pasar, waktu dia berada di jalan? Terlalu banyak hal yang bisa membahayakan, tetapi saat suami-suami berdoa, memberkati istrinya, menyerahkan istrinya untuk dijaga, dikawal oleh Tuhan, percayalah, istrimu ada dalam perlindungan Tuhan. Apapun hal itu, anak-anakmu dijaga oleh Tuhan. Ibu dan anak, mungkin ada suami yang bekerja di luar kota, jauh dari rumah. Mata kita terbatas memantaunya. Mungkin sesekali video call, tapi tangan kita tidak cukup panjang untuk diulurkan menolong saat mungkin suami sakit, saat mungkin suami ada dalam pergumulan. Tangan kita terbatas, tapi mari serahkan kepada Tuhan. Biarlah suami, biarlah bapak, ya anak-anak, dijaga, dikawal oleh Tuhan, karena penjagaan Tuhan sempurna. Mari kita menyerahkan seisi keluarga kita, seisi rumah kita untuk dijaga oleh Tuhan. Biarlah Tuhan, dan percayakanlah bahwa penjagaan Tuhan itu sempurna. Sepanjang hari ini kita bisa melayani dengan percaya bahwa anak kita dijaga oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kita bisa bekerja dengan tenang karena kita tahu seisi rumah kita dijaga oleh Tuhan. Rumah kita dijaga oleh Tuhan. Pekerjaan kita dijaga oleh Tuhan. Keluar masuk kita dijaga oleh Tuhan. Apa yang membuat kita tenang? Karena kita punya penjaga. Dan saat Tuhan menjaga kita, maka semuanya ada dalam pertolongan Allah. Satu-satunya penolong yang setia. Mari kita melangkah sepanjang hari ini menjadi keluarga Kristen yang diberkati, keluarga yang dijaga oleh Tuhan. Mari kita melakukan semua aktivitas pelayanan kita dan menyerahkan segala sesuatunya untuk dijaga oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami mengucap syukur. Bapa, kami berterima kasih untuk firman, mengingatkan kami bahwa kami manusia terbatas, tangan kami terbatas, keuangan kami terbatas, keberadaan kami terbatas, dan Engkau satu-satunya pribadi yang kami bisa andalkan. Kami menyerahkan seisi rumah tangga kami untuk Tuhan jaga. Kami menyerahkan anggota keluarga kami untuk Tuhan jaga. Adik-adik kami, saudara-saudara kami yang ada di luar kota, mereka semua kami titipkan kepada Tuhan. Sebab penjagaan Tuhanlah yang sempurna. Waktu anak-anak kami berangkat bekerja, anak-anak kami berangkat sekolah, saat mereka sendirian, jaga dan kawal mereka. Sebab hanya penjagaan-Mu yang sempurna dan penjagaan-Mu yang menenteramkan hati kami. Terima kasih, tangan-Mu yang penuh kuasa melindungi dan memberkati seisi rumah kami. Apapun pekerjaan kami, Tuhan jaga dari orang-orang iri hati, dari orang-orang yang mengacaukan, dari orang-orang yang ingin mencelakakan kami. Tuhan, Engkau bentengi kami, keluar masuk kami, di mana saja kami berada, di jalan raya, di tempat umum, di tempat-tempat yang kami tidak tahu itu membahayakan. Tuhan, Engkaulah pengawal kami yang setia. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang bersama dengan kami saat ini belajar firman-Mu dan menyerahkan apa yang menjadi pergumulannya. Tuhan dengarkan, Tuhan perhatikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menikmati penjagaan Tuhan. Shalom.